Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Daljab tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, mahasiswa PPG Daljab 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan NIM 250310031 sekaligus guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan II, Jogokarto, Jombang, Jawa Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 5 semester genap tentang surah Al-Anbiya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kelihatannya anak-anak hari ini cerah banget, ceria banget. Pasti bahagia dari rumah tadi. Nah, pasti kedua orang tua kita itu bahagia ketika anak-anaknya sregep mulai belajar ke sekolah. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama kita buka pelajaran hari ini, pertemuan hari ini dengan bacaan doa yang nantinya akan saya panggil satu anak untuk memimpin doa, ya. Bisa, Ki? Coba Mbak Elis, bisa? Ya, Mbak Elis, monggo. Kita ikuti bersama-sama dipimpin oleh Mbak Elis. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Anak-anak semuanya, baik anak-anak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin Pak Hakim ingin mengabsen kalian semuanya, kehadirannya. Hari ini masuk semua? Masuk, ya. Dan saya panggil satu persatu nanti supaya tahu kehadirannya. Mulai dari Mbak Akmalina Rizkiatul Hanzani, hadir. Alamkir Adrisa Malik, hadir. Amelia Nur Safira, Akila Zahiratul Rahman, hadir. Elisha Nur Hafiza, Elvi Lailatul Zuhra, Elvandio Alfitur Putra, Jihan Mutiara, Fatur Rozi, Erlangga Putra Ramadhani, Muhammad Alfiansyah,
Muhammad Kamal Ghazali, Dafa Al-Firdaus, Nafisatun Najwa, Rizky Rara Anindya Yumna. Hari ini sehat semua ya anak ya? Tanya kabarnya. Apa kabar anak-anak hari ini? Setelah kita absen, coba anak-anak supaya tidak tegang untuk menerima materi hari ini dari Bapak Abdurrahim, maka saya ajak untuk tepuk anak soleh. Masih hafal tepuk anak soleh waktu diajarkan sebelum kelas 5 kemarin? Masih ya? Coba kita tes bersama-sama. Tepuk anak soleh. Langsung saja kita memasuki materi. Hari ini anak-anak coba kalau di buku kalian itu coba dibuka halaman, kalau saya halaman 5 ya. Halaman 5 tentang materi apa ini ya? Bukan hadis, materinya adalah tentang sebelum itu kita bersama-sama untuk mempelajari tujuan pembelajaran pada hari ini. Surah Al-Adiyat antara lain adalah membaca dan menghafal surah Al-Adiyat dengan tartil. Anak-anak sudah hafal nggih? Sudah. Coba kalau sudah hafal atau belum hafal, nanti Pak Guru akan membacakan dulu, anak-anak mendengarkan, kemudian anak-anak yang kedua anak-anak menirukan. Yang kedua adalah menjelaskan makna dan kandungan surah Al-Adiyat. Nanti juga kita jelaskan bersama-sama, mengaitkan kandungan surah dengan semangat berjuang dan ikhlas. Nanti juga kita terangkan, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum step berikutnya, anak-anak kita bersama-sama Pak Rohim dulu untuk membacakan surah Al-Adiyat. Anak-anak mendengarkan supaya nanti ketika anak-anak disuruh dapat membaca dengan tartil. Tujuannya adalah membaca dengan benar, tartil, dan dapat memahami isi kandungan surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa atharna bihi naq'a wa
proyektor dan tanpa melihat buku bisa kan? Coba berdiri ke depan maju ya. Untuk membacakan surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Yang lain juga harus bisa menghafal dan juga membaca dengan tertib. Ya, sekarang kita membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Coba lihat ke depan. Kandungan surah Al-Adiyat yang pertama adalah menggambarkan semangat dan kekuatan kuda perang. Al-Adiyat itu artinya adalah kuda perang. Nah, apa yang dimaksud dengan menggambarkan semangat dan kekuatan kuda perang? Kuda perang itu pasti kuat, dan kuda perang itu tidak mengharapkan imbalan dari pemiliknya. Kalau dia disuruh untuk memacu kuda itu dengan memacu kecepatan, pasti dia tidak kayak manusia ya. Kayak manusia itu kadang-kadang mengharapkan imbalan. Ya. Terus yang kedua adalah kuda berlari kencang dengan penuh keberanian. Artinya keberanian itu yang bisa dicontohkan itu adalah keberanian dalam kebenaran. Terus yang ketiga mengisyaratkan pentingnya semangat berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan kita itu kehidupan
yang diperjuangkan adalah kehidupan untuk menjaga kekuatan agama Islam. Coba selanjutnya, kandungan surah Al-Anbiya adalah manusia seringkali lalai dan cinta dunia. Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia, mengajak kita untuk ikhlas dalam beramal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya manusia ini disuruh untuk beramal soleh, baik dalam segi perbuatan ataupun dalam materi, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya disebut apa? Innama a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya. Semua akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pelajaran ini sudah paham semua ya? Isi kandungannya sudah paham? Cara menulis surah Al-Anbiya sudah paham? Sudah hafal suratnya? Sudah bisa membaca dengan tartil? Kalau sudah memahami semuanya, ini nanti Pak Rokim akan membuatkan tugas kalian secara berkelompok saja ya. Secara berkelompok nanti bisa mengerjakan terkait menyebutkan isi kandungan surah Al-Anbiya, terus menyebutkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang masuk dalam materi surah Al-Anbiya, menyebutkan kehidupan sehari-hari terkait isi dari surah Al-Anbiya. Sudah siap? Nah, ini nanti bisa dikerjakan bersama-sama untuk berdiskusi ya, sambil satunya mencari di buku tulis di buku LKS itu nggak apa-apa. Nah, ini kelompok 1, kelompok 3 yang matilah. Sudah dikerjakan? Silakan. Sudah.
Sudah, saya kira cukup, waktunya sudah selesai ya. Terima kasih, kalau sudah bisa diambil tauhid. Sudah. Bapaknya dan sayangnya. Ya, bagus, alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua. Coba mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah tentang isi kandungan dari surah Al-Anbiya. Apa isi kandungan surah Al-Anbiya? Adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dikala mereka dibangkitkan dari alam kubur dan dikala isi dada mereka ditampakkan. Ya. Baik, kita bahas jawaban dari kelompok 1, isi kandungan dari surah Al-Anbiya. Jawabannya adalah pokok-pokok isinya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapat balasan yang setimpal dikala mereka dibangkitkan dari kubur dan dikala isi dada mereka ditampakkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya dibaca kelompok 2. Berikan contoh perilaku yang dapat kita lakukan dalam surah Al-Anbiya. Contohnya adalah semangat juang dalam perjuangan agama. Betul. Seperti jihad fisabilillah, misalnya mengajak teman kita untuk belajar Al-Quran di TPQ, mengajak berbagai hal yang baik kepada orang yang tidak mampu mengerjakannya, bersedekah, membantu tetangga saat ada kesulitan dengan tanpa mengharap imbalan. Ya. Baik, 100 untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3, menyebutkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan isi surah Al-Anbiya. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, menghindarkan kita dari rasa berlebihan cinta kepada dunia, menambah ingat bahwa semua apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ya, mungkin jawabannya sudah sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak semuanya, saya kira untuk materi surah Al-Anbiya sudah paham dan mampu, nggih? Semuanya nggih? Sudah paham nggih? Sudah paham. Dan saya berikan evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah apa yang bisa kita ambil dari manfaat mempelajari isi kandungan dari surah Al-Anbiya. Antara lain adalah kita ini loh diajak untuk ikhlas melakukan sesuatu perbuatan, karena perbuatan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak ikhlas, kalau kita itu berbuat jelek, maka kejelekan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Berarti enak mana berbuat yang baik apa berbuat yang tidak baik? Berbuat yang ikhlas sama berbuat yang tidak ikhlas, enak mana? Maka mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengambil memetik daripada hikmah semua pelajaran tentang surah Al-Anbiya pada kesempatan hari ini. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah.